Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kami di sini dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini kami dari kelompok 5 semester 2. Yang pertama yaitu belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan nilai seperti berbagai materi yang telah kita pelajari. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa belajar itu sekedar bentuk latihan saja, seperti latihan membaca, latihan menulis, ataupun mengerjakan kegiatan fisik. Lalu kegiatan apa sih yang disebut belajar? Menurut Skinner, bahwa belajar itu adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Sedangkan menurut James Whittaker dan Morgan, bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif tetap, yang dimana merupakan hasil dari pengalaman atau latihan, misalnya magang ataupun studi di luar negeri. Selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Apa saja sih jenis-jenis belajar? Yang pertama yaitu belajar pengetahuan, yang dimana belajar dengan cara memproses informasi dan melakukan penyelidikan terhadap objek pengetahuan tertentu. Misalnya belajar menggunakan alat-alat laboratorium ataupun penelitian lapangan. Yang kedua belajar abstrak, yang dimana kegiatan ini menggunakan cara berpikir abstrak yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah. Contohnya belajar matematika, belajar kimia, ataupun keimanan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu belajar keterampilan, yang dimana belajar menggunakan gerakan-gerakan motorik yang berfungsi otot seperti bagian tubuh, misalnya belajar gerakan senam, berlari, melukis, menari, dan lain-lain. Yang keempat yaitu belajar sosial, yang dimana belajar memahami hubungan sosial antar individu, bagaimana kita berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya belajar memahami suatu masalah keluarga ataupun masalah penyelesaian konflik. Yang kelima yaitu belajar sikap, yang dimana kita belajar melalui keteladanan dan kebiasaan. Contohnya belajar menghormati orang tua, menyayangi saudara, saling tolong-menolong, ataupun bekerja sama. Dan yang terakhir itu yaitu belajar apresiasi, yang dimana kita belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Yang dimana contohnya seperti apresiasi sastra, apresiasi musik, lukisan, maupun film. Selanjutnya, menurut Benjamin S. Bloom, ada 3 aspek dalam proses belajar peserta didik. Yang pertama, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang dimana kognitif itu sendiri yaitu menekankan pada intelektualnya, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Contohnya mengingat materi belajar, membangun suatu ide, atau memecahkan masalah. Yang kedua yaitu afektif, yang dimana meningkatkan perasaan, seperti minat dan sikap. Contohnya seperti menyayangi dan mencintai semua orang ataupun mendengarkan pendapat orang lain. Yang terakhir yaitu aspek psikomotorik, yang dimana kita menekankan pada keterampilan motorik. Contohnya seperti keterampilan berlari, keterampilan melompat, ataupun keterampilan lainnya. 3. Memori. Memori terbagi menjadi 2, yaitu short term memory dan long term memory. Short term memory adalah memori jangka pendek yang menyimpan informasi sementara, kemudian diteruskan lagi ke memori jangka panjang. Memori jangka panjang yaitu tidak memiliki kapasitas, jadi memori jangka panjang ini bisa diingat selama kita hidup. Jenis pengetahuan yang disimpan dalam memori jangka panjang itu ada 3, pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan episodik. Pengetahuan deklaratif ialah informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang, dapat diubah dalam berbagai bentuk, beberapa di antaranya dalam kode verbal, dalam bentuk kata-kata aktual seperti contohnya 1, 2, 3, 4, 5, atau huruf A, B, C, D, dan seterusnya.
Kemudian yang kedua adalah pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang prosedur tertentu. Pengetahuan prosedural berkisar dari tindakan yang relatif sederhana seperti memegang bola, menggunakan gunting, atau memegang pensil. Ketiga, pengetahuan episodik. Memori episodik juga dikenal dengan pengetahuan episodik, dapat disebut sebagai bagian dari pengetahuan deklaratif yang lebih condong kepada kepribadian, autobiografi, peristiwa-peristiwa tertentu, secara emosional dan memori, misalnya pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi dalam pemrosesan informasi, yang dimana dalam strategi pemrosesan informasi ada 4, yang dimana di sini saya akan menjelaskan strategi overlearning dan strategi mnemonic. Strategi overlearning yaitu belajar lebih, yang dimana kita melanjutkan proses belajar meskipun sudah menguasai suatu materi. Contohnya pembacaan teks Pancasila pada setiap hari Senin, yang biasanya memungkinkan kita untuk mengingat suatu materi tersebut. Terus strategi mnemonic, yang dimana strategi itu membantu siswa lebih mudah untuk menyerap informasi. Contohnya kita menghafal susunan warna pelangi, yang dimana kita cukup menggunakan suatu singkatan Magic Uhibini. 3. Strategi dalam membaca. Strategi kognitif lainnya adalah dengan cara merangkum materi pelajaran, bisa dengan membuat peta konsep atau mind map. Kemudian yang keempat adalah strategi dalam menulis. Ialah strategi dalam menulis adalah TPW, Think, Plan, Write. Think yaitu pikir, kemudian plan, rencanakan, dan write adalah tulis.